Oke, aku mau fokus dulu, nanti aku baca-baca komennya. Cuman aku mau fokus dulu nanggepin pemberitaan yang lagi di up sama Detik ya kan. Terima kasih Detik udah up berita itu, walaupun ya sebenarnya beritanya tuh lebih concern ke bapak yang nggak yang nggak tahu menau tentang kasus yang dialami sama anaknya gitu. Cuman saya nggak terlalu senang dengan pemberitaan itu, karena harapan saya sama teman-teman lainnya, para korban lainnya, itu tidak lebih tidak bukan adalah semoga uang-uang kami bisa kembali, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan normal lagi tanpa harus memikirkan utang piutang atau investasi dengan saudara RM gitu. Ya sebenarnya haknya Pak Haji sih buat tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Cuman saya nggak tahu ya, maksudnya hukum tuh emang boleh ya kayak gitu. Maksudnya keluarga yang emang masih berkecukupan tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dialami sama keluarganya gitu. Aku nggak tahu nih, jujur aku nggak tahu. Anyway, aku terima kasih juga ke Detik udah sambung lidahnya ke Pak Haji. Terus Pak Haji juga, saya mohon maaf Pak Haji apabila kasus ini mungkin sedikitnya mengganggu pikiran dan ketenangan Pak Haji, karena saya juga dan teman-teman lainnya tidak ada niatan dan tidak ada maksud untuk mengusik-ngusik Pak Haji, karena kita juga nggak tahu mau kemana kita tuh untuk meminta bantuan gitu. Karena Pak Haji bagi saya yang emang baru merintis, saya juga ibu sekaligus ayah buat anak saya. Terus saya juga tulang punggung keluarga. Uang segitu tuh bagi saya tuh besar banget, yang saya tuh nggak tahu saya bisa dapatnya lagi kapan gitu. Dan ini tuh berarti banget buat saya untuk di saat ini, karena emang posisinya habis RM kabur itu saya yang nanggung semua biaya-biaya yang diciptakan oleh beliau semasa beliau masih aktif di MTI. Gitu. Tetap harapan kami tuh pengennya dibayar gitu, diganti, ada yang mempertanggungjawabkan. Kita juga nggak ada niatan kok buat, maksudnya tidak ada niatan atau ambisi untuk bener-bener memenjarakan, selain daripada kita berharap bahwa uang kita bisa kembali gitu. Niatan awal baik ya harusnya berakhir dengan baik, cuman kayaknya itikat baik tidak dimiliki oleh saudara RM gitu. Apalagi segala bentuk upaya udah saya lakukan. Dan asal teman-teman semua tahu, teman-teman media tahu, dan lainnya tahu, itu tuh yang menjadi korbannya itu enggak semuanya yang berkecukupan loh. Saya juga bukan yang berkecukupan, saya masih jadi tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang pensiunan, ada lagi yang tukang nasi goreng, ada lagi yang ya gitu loh, nggak semuanya berkecukupan gitu. Jadi untuk kasus ini tuh bener-bener kayak cuman berharap mukjizat dari Allah supaya kita itu bisa dibantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu. Semoga cepat selesai, amin. Heranku ngapain kamu dulu percaya sama dia, orang tuanya jelas sebelumnya sudah jelasin di media loh. Orang tuanya jelasin di media itu setelah saya udah DP. Jadi saya itu udah DP bis, saya ketemu sama Pak Haji pada saat malam itu. Saya ketemu ada selisih 2 hari setelah saya ketemu itu saya transfer DP. Sedangkan saya tahu beliau ada masalah itu bulan November. Jadi ketika saya bermasalah sama beliau itu belum. Saya itu DP uang buat beli bis yang sampai hari ini bisnya tuh nggak ada. Nah, saya itu transfer dan transaksi sama si RM itu sebelum dia keluar dari HR, which is 2 hari setelah saya ketemu sama Pak Haji untuk membahas tentang keinginan saya yang untuk membeli bis gitu loh.
Nah, saya nggak tahu dan saya diulur-ulur. Dia bilang katanya lagi ada masalah internal dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia ada suatu malam dia jujur, dia datang ke rumah saya, dia jujur bahwa dia tuh lagi bermasalah sama bapaknya. Terus juga apa namanya, apa ya namanya ya, sulikan apa begitu ya. Ada dua orang yang dia tuduhkan bahwa dia menghasut bapaknya sehingga bapaknya membenci dia. Cuman dia tegaskan lagi ke saya bahwa kata-kata dia seperti ini, matahari gak selamanya terbenam, dia bilang pasti akan ada waktunya untuk terbit. Terus dan darah itu lebih kental daripada air, jadi gak mungkin gue tuh bakalan disia-siain. Dan seia-ianya gue disia-siain pun gue masih punya hak, yaitu ahli waris. Jadi 3 poin itu yang dia sampaikan ke gue pada saat gue menanyakan tanggung jawab tentang uang DP bis gue gitu. Jadi kalau kalian bilang kenapa percaya sama dia padahal bapaknya udah gini-gini segala, no. Jadi gue itu terjun di, maksudnya akhirnya gue menyerahkan uang gue ke dia itu pada saat dia masih di HR. Dan informasinya dia, ngakunya dia uangnya udah dikasihin ke bapaknya. Tapi karena bapaknya lagi marah, dia bingung cara mintanya. Jawabnya seperti itu. Apa yang komen apa? Pansos. Jadi kalau misalnya yang bilang kenapa bapaknya udah ngomong gitu, kalian gini segala macam. Terima kasih. Enggak kayak gitu guys, enggak kayak gitu. Jadi itu tuh salah gitu loh. Jadi gue tuh udah kecemplung itu sebelum dia dikeluarin. Nah setelah dia dikeluarin terus dia bermasalah dan lain sebagainya, itu dia ya sedikit banyaknya dia meminta bantuan ke saya gitu, gimana nih caranya supaya dia itu bisa bangkit lagi dan lain sebagainya. Pikiran saya pada saat itu, kalau misalnya dia tidak kembali lagi memiliki penghasilan, bagaimana caranya uang saya bisa kembali gitu. Makanya saya support gitu. Tapi ternyata emang itikat baik tidak ada, terus juga karakter sudah terbentuk ya, memang niatan mungkin mau nipu dan lain sebagainya, dan emang dia mungkin tidak bisa menahan hawa nafsu dia dari duniawi sehingga terjadilah hal seperti ini. Dan ternyata banyak korban-korban yang terkena juga gitu. Sebelum itu kan sebelum surat edaran itu keluar, jadi nih hari ini gue ketemu nih malamnya sama Pak Haji kan, itu masih baik-baik, masih baik-baik. Gue nggak mungkin dong bisa ketemu sama Pak Haji bertiga nih, sama dia, RM, Pak Haji, gue nggak mungkin bisa ketemu bertiga kayak gini kalau bukan mereka tuh hubungannya lagi baik-baik aja. Terus gue kan orang luar yang gue nggak tahu HR tuh gimana, RM tuh gimana gitu. Akhirnya gue percaya, gue mau DP, orang gue udah ngomong sama yang punyanya langsung, Pak Haji saya mau beli bis, cuman saya punya uang sekian gitu loh, saya punya uang sekian dan bisa nggak saya buat ambil mobil? Bisa, nanti kamu ngangsur aja tiap bulan gini segala macam. Itu udah enak banget pada saat itu sama Pak Haji. 2 hari setelah saya ketemu sama Pak Haji, ditanyalah sama RM, lu jadi mau DP? Jadi mas, dikirimin lah nomor rekening atas nama RM sendiri. Lu sebagai orang awam yang emang mau beli bis, itu anaknya, itu bapaknya, terus anaknya ngirim nomor rekening. Kalau misalnya itu tuh bakal ditipu gitu, gak akan ada yang berpikir kalau itu tuh ditipu. Makanya saya akhirnya mentransfer itu, dan saya tahu setelah saya waktu itu transfer kalau nggak salah bulan Juni atau Juli gitu, kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi data-datanya semua lengkap, Juni atau Juli. Nah bulan Novembernya bapaknya baru ngasih tahu, saya baru dengar berita bahwa bapaknya mecat dia gitu. Dan di situ masih si RM berusaha berupaya untuk mengatakan bahwa itu tuh cuman masalah internal aja, biasa bapak kalau lagi ngambek sama anaknya kayak gitu. Begitulah penjelasan dari saya kenapa bisa saya tuh tertipu di awal, padahal bapaknya ngomong ini. Justru bapaknya itu bilang setelah saya udah ketipu gitu.